Gimana sih caranya minum obat cacing? Mau minum obat cacing tapi bingung mau pilih yang mana? Yuk kita bahas bareng-bareng. Hai Sobat Gizi, perkenalkan nama aku Muhammad Firdiansyah. Video edukasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah farmakologi gizi terkait edukasi rute pemberian obat oral cacingan. Tapi sebelum kita bahas obatnya, perlu kita pahami dulu nih berbagai jenis infeksi cacing. Nah, pada anak-anak biasanya infeksi yang paling sering terjadi yaitu cacing gelang atau nama lainnya yaitu Ascaris lumbricoides, seperti yang terjadi pada almarhumah adik Raya. Nah, selain itu, anak juga sangat rentan terhadap cacing kremi atau pinworm. Nah, sementara pada orang dewasa, paling sering terjadi adalah infeksi cacing pita. Itu biasanya diakibatkan karena hobi mengonsumsi makanan yang kurang matang ataupun mentah. Kemudian, pada dewasa minum obat cacing itu pada populasi yang beresiko ya. Ada yang nanya nih, kalau nanti minum obat cacing, cacingnya keluar utuh gimana kak? Nah, itu normal banget ya. Justru kamu itu harus takut kalau cacingnya itu masih ada di dalam tubuh dan gak bisa keluar. Tapi kamu tenang aja, obat cacing itu jenisnya banyak banget ya. Ada jenis obat cacing yang bekerja dengan melumpuhkan, bukan menghancurkan. Makanya kadang-kadang cacing itu keluar dalam bentuk yang masih utuh. Nah, tapi kalau kamu takut trauma pas pup yang keluar itu cacing utuh, tenang aja, ada obat cacing yang kerjanya menghancurkan. Jadi nggak perlu takut tuh kalau kamu pas pup, cacingnya udah hancur bersama dengan feses. Nah, karena jenis cacing dan infeksi yang beragam, sebenarnya pemerintah sudah mengadakan program pemberian obat cacing yang berspektrum luas, seperti dengan pemberian obat albendazole ini. Pada anak-anak usia 1-12 tahun biasanya diberikan albendazole ini dengan dosis 200 hingga 400 mg tergantung dengan usianya. Sedangkan pada orang dewasa diberikan dosis 400 mg setiap 6 bulan. Sementara itu, efek samping yang paling umum dari penggunaan obat cacing albendazole ini seperti sakit kepala, leher kaku, kemudian ada demam, mual, muntah, pusing, dan rambut rontok sementara. Untuk jenis obat lain di luar program pemerintah yang dapat kita beli, biasanya itu ada mebendazole dan pirantel pemuat yang banyak kita temui di apotek-apotek. Untuk jenis obat cacing mebendazole, dosis anak di atas 5 tahun sama dengan dewasa, yaitu satu tablet punya 500 mg dosis tunggal cukup satu tablet sekali sehari untuk mengobati salah satu jenis cacing atau infeksi campuran cacing. Adapun efek samping atau hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu kadang-kadang terjadinya di perut, ada diare, ada sakit kepala, ada demam, gatal-gatal, juga ada ronggo pada kulit. Kemudian tidak boleh melebihi dosis batas yang dianjurkan. Dan pada ibu yang menyusui, agar sebaiknya menghentikan pemberian ASI kepada anak selama menggunakan obat ini. Karena mebendazole juga kadang-kadang bisa meningkatkan sekresi insulin di dalam tubuh, sehingga pada penderita diabetes mellitus harus hati-hati apabila diberikan bersama-sama dengan insulin atau obat-obat anti diabetik oral. Untuk obat jenis pirantel pemuat punya ini dapat diberikan mulai usia 2-6 tahun sebanyak 1-2 tablet dan diberikan sekali. Anak usia 6-12 tahun diberikan 2-3 tablet dan diberikan sekali juga, serta di atas 12 tahun itu 3-4 tablet dan diberikan sekali. Adapun efek samping pemberian obat ini yaitu salah satunya diare. Nah, untuk pengobatan cacing yang sudah positif mengalami cacingan, jangan lupa untuk mengulangi pengobatan 2 minggu setelah pemberian dosis pertama agar memastikan efek obat terhadap cacing dan telur-telurnya benar-benar tuntas di dalam tubuh.